Hai semua, gue Asa dan kali ini lagi ada di outdoor, lagi ada di luar karena diundang sama Samsung Indonesia buat ngeliat, ngerasain, megang, nyobain Samsung Galaxy S25 Edge yang terbaru. Kita sama-sama tahu reviewer luar udah pada ngebahas. Nah kali ini kita para teman-teman tech reviewer dan media juga nih, kalau teman-teman lihat ya ambience-nya seperti ini ya karena kita diundang untuk ngerasain langsung kayak gimana S25 Edge yang terbaru ini. Dan gue sih sebenarnya jujur, ini kita video bikinnya nyantai aja, ngobrol ya. Gue tuh pas awal diundang, terus udah kebayang juga produknya bakal kayak gimana. Karena kan ini inovasinya Samsung tuh lebih ke tipis aja. Bukan kayak handphone-handphone Cina yang lain, biasanya mereka tuh mengecilkan atau ukurannya biasa aja, tapi baterainya itu nambah besar. Feeling gue waktu sebelum datang ke sini tuh kayak pikirannya kayak ini handphone tetap lebar lah, cuma tipis doang. Kayaknya masih agak susah buat dipegang satu tangan. Dan ternyata ya bener, buat dioperasiin satu tangan itu nggak semudah yang gua kira. Jadi ini tuh sebenarnya emang handphone inovasi Samsung, dia lebih ngejar ke tipisnya. Jadi kalau ngomongin speknya sedikit, ini tuh 5,8 mm tipisnya dan juga beratnya 163 gram. Jadi bisa dibilang layarnya itu kayak S25 Plus tapi dengan bobot atau beratnya seperti si S25 Base atau paling basicnya itu. Dan ternyata ini jujur beneran ya, pada saat ngelihat barangnya langsung dan pegang langsung, ini nggak muna sih, ini kelihatan mewah dan mahal. Feels dipegangnya, temen-temen tuh mesti pegang sendiri deh. Kalau misalkan nanti lagi ke mall-mall, ini handphone emang beneran berasa mahal karena harganya juga mahal. Ini langsung aja gue kasih tahu harganya. Jadi yang masuk Indonesia itu ada dua varian storage. RAM-nya sama-sama 12 GB. Ada yang 256, ada yang 512. Harganya mulai dari 19 jutaan. Dan yang satu lagi yang 512 harganya 21 jutaan. Tapi kayak biasa Samsung ngasih promonya itu ada free up storage 2x. Jadi kalau teman-teman beli yang 256 dapat yang 512 GB. Iya, ini handphone harganya tidak murah dan bisa dibilang ini bukan handphone buat kaum mendang-mending, jauh. Jangankan buat kaum mendang-mending, buat tech reviewer kayak gue juga ataupun ya teman-teman yang punya duit juga ini belum tentu target marketnya buat mereka. Karena ini tuh emang bener-bener handphone yang niche banget. Balik lagi ya, di saat handphone Cina yang lain mereka mencoba membuat handphone tipis dengan silikon baterai dengan kapasitas baterainya yang lebih besar di atas 5.000, ini Samsung 4.000 aja nggak nyampe. Mereka tuh bener-bener kayak cuma nipisin, pakai teknologi baterai yang lama, kapasitasnya cuma 3.900 mAh. Nah, kenapa Samsung belum pede pakai silikon baterai? Tadi gua ada nanya, dan singkatnya dijawab sama orang Samsung Indonesia itu, mereka menjawab lebih concern ke arah umur baterainya, yang daya tahannya tuh bisa lebih lama, jadi enggak cepet-cepet mungkin dalam waktu 3, 4, 5 tahun mesti ganti baterai, enggak. Karena menurut mereka, yang seingatnya gue, silikon baterai itu kan teknologi emang masih baru, jadi belum tahu banget daya tahannya itu seberapa lama. Sedangkan kalau pakai teknologi yang udah mereka pakai dari dulu ya, dan yang sempat mereka juga ngebenerin, sempat yang meledak di pasaran kemampuan baterainya, akhirnya mereka benerin. Jadi ini umurnya kelihatan lebih bener. Jadi mereka masih lebih pede pakai yang sekarang, belum pakai yang silikon baterainya. Nah, biar lebih kebayang seberapa tipisnya si Samsung Galaxy S25 Edge ini, gue ada ngebawa juga Samsung S25 Ultra dan juga Samsung Galaxy Z Fold 6. Jadi kalau sama S25 Ultra kelihatan lah ya, ini bedanya tuh ya ketara lah. Nah tapi kalau sama yang Z Fold 6 ini hampir mirip-mirip ketika posisinya tapi terbuka ya si Z Fold-nya. Nah terus di sini juga ada beberapa produk yang lain buat dibandingkan tipisnya, kayak sama pulpen ini tuh masih tipis mirip. Terus juga ada sama tangkainya kacamata juga kayak gini. Jadi emang ini handphone tipis sih. Oh ya, terus kalau dalam penggunaan sehari-harinya, terutama di bagian soal layar, kesimpulan gue tadi ini harusnya aman. Karena kalau dari kaca depannya aja atau layarnya, Samsung tuh pakai kaca Corning Gorilla Glass Ceramic 2. Jadi kalau secara fisik dia tuh kayak glossy, kayak apa ya, kayak handphone yang lain lah. Beda kalau dibandingin sama S25 Ultra yang dia punya anti glare-nya. Kalau anti glare-nya di S25 Ultra itu kan bikin tidak begitu memantul. Cuma di sini gue nggak bisa nunjukin karena S25 Ultra gue itu pakai anti gores. Jadi
bakal sama-sama aja mantul gitu. Kecuali kalau temen-temen S25 Ultranya tidak pakai anti gores, itu baru kelihatan sih anti glare-nya. Terus material yang back covernya juga sama. Nah cuma yang nice-nya lagi menurut gua adalah bagian frame-nya. Bagian frame-nya itu sama-sama pakai titanium frame. Jadi Samsung tuh emang udah mengantisipasi, namanya handphone tipis dipakai sehari-hari, takutnya ada salah satu customernya atau pengguna S25 Edge ini naruh di kantong belakang, terus kedudukan, terus jadinya takutnya pengok. Tapi ini si Samsung udah mengantisipasinya dengan titanium frame dan ya udah. Tadi juga udah dicoba apa ya, dipengok-pengokin sewajarnya, masih aman lah. Apalagi juga nanti katanya secara penjualan casingnya Samsung juga punya official case yang tipis juga. Dia udah ada casing yang agak transparan gitu, mungkin yang frosted ya. Kenanya juga thin case, slim case. Ketika dipakai ke S25 Edge-nya ini masih lebih tebel si S25 Ultra. Yang artinya walaupun pakai casing officialnya, si S25 Edge ini masih tipis. Nah, ngomongin spesifikasinya sedikit aja kita ngobrol karena dia tuh termasuk kencang juga S25 Edge. Pasti teman-teman juga udah pada tahu dia pakai prosesornya Snapdragon 8 Elite yang paling tinggi saat ini. Ngaruhnya ke baterai yang cuma 3.900 itu kan katanya itu kan emang cuma angka. Gue sendiri belum bisa mastiin semana kuat daya tahan baterainya yang nggak nyampe 4.000 ini dalam keseharian. Apakah ngecasnya sekali, apakah ngecasnya 2 kali, itu masih belum ketahuan. Cuma Samsung tuh pede. Katanya dengan chipsetnya yang Snapdragon 8 Elite itu kan emang nanometernya kecil. Daya penggunaannya juga lebih kecil. Makanya mereka pede katanya dengan baterai walaupun cuma 3.900 ini handphone masih bisa bertahan seharian. Nah, yang ini klaimnya kayak gimana, gue sih perlu mengujinya lebih lanjut ya. Jadi nantilah kalau misalnya udah pegang, kita tes aja seharian bener atau enggak. Seharian kalau versi gue kan kayak biasa ya, gue berangkat jam 7, cabut, habis itu gue akan ngecas laginya jam berapa. Apakah bakal hidup sampai gue pulang lagi ke rumah atau malah harus ngecas dulu di kantor pada saat sore-sorenya, kayak gitu. Nah terus si S25 Edge ini juga dibawa kamera belakang emang cuma 2. Tapi DNA-nya dia kece. Soalnya kamera utamanya atau lensa utamanya itu 200 megapiksel pakai sensor yang sama persis kayak di S25 Ultranya. Terus ditemenin juga sama lensa ultra wide dan lensa depannya itu 12 megapiksel. Gue kayak belum ucap tadi ya. Lensa utama 200 megapiksel, lensa ultra wide 12 megapiksel dan lensa depannya juga 12 megapiksel. Yang hilang dari ya S25 Edge ini adalah lensa periskopnya. Ya wajar karena lensa periskop itu memang membutuhkan space yang agak lumayan. Sedangkan ini kan yang dicari tipisnya. Nah, tapi zoom masih tetap bisa. Cuma maksimal sampai 10x aja kayak begini. Baik yang fotonya bisa sampai 10x dan yang videonya juga bisa sampai 10x. Nah, cuma yang kece menurut gua adalah teman-teman buat kalian yang konten kreator suka ngambilnya pakai mode lock ya. Selama ini S25 series itu cuma bisanya di lensa belakang aja kan. Nah kali ini baru pertama kali juga di lensa depannya bisa lock juga guys. Cuma di S25 Edge ini aja. Untuk sementara kali ya, nantinya mungkin bakal turun juga ke seri-seri S25 yang lain. Oke, jadi kalau boleh ngomongin kesimpulan, gue tadi ada nanya sama beberapa orang awam lah, maksudnya orang-orang biasa, bukan tech reviewer. Intinya gue nanya tentang pemakaian handphone yang kalau dalam sehari itu ngecasnya nggak cuma sekali, tapi bisa 2 atau bisa 3 kali, mereka bermasalah atau tidak. Ternyata mayoritas jawaban dari mereka tidak bermasalah. Jadi seandainya ini S25 Edge akan ada beberapa kali ngecas, 2 atau 3 kali ngecas dalam kesehariannya, gue bisa tetap yakin ini handphone akan tetap laku. Intinya pasarnya itu ada sendiri. Terus yang kedua, gue juga sempat ngasih tahu harganya berapa, yaitu kan ada yang 19 jutaan dan ada yang 21 jutaan tergantung storage-nya masing-masing. Mereka kaget harganya segitu. Tapi kagetnya tidak kaget yang kayak handphone Cina harganya tato 20 juta, beda. Buat mereka kayak, oh segitu, tapi Samsung sih. Nah, itu juga menurut gue yang bikin pede Samsung ngejual S25 Edge yang tipis ini dengan baterainya yang mungkin kalian sempat underestimate, remehin, ini bakal tetap laku. Nah, kenapa? Makanya Samsung ngadain ibaratnya cara penjualan yang berbeda sih.
Makanya di S25 Edge ini ada yang namanya reservasi plus, reservation plus. Jadi buat orang-orang yang antusias sama handphone tipisnya Samsung ini, dia harus reservasi dulu sebelum PO. Jadi ada reservasi, baru PO, baru kemudian ada first sale-nya. Nah, buat penjualannya sendiri kayak yang tadi gue bilang di awal ya, mereka tuh ada free up memori. Jadi kalau misalkan kalian beli yang 256 dapatnya 512 GB. Dari gue sih sama kayaknya. Gue bakalan yakin ini akan tetap laku. Oh iya, kan ada 3 warna yang masuk ke Indonesia nih. Titanium Silver, Titanium Icy Blue, sama Titanium Jet Black. Buat gue pribadi, gue lebih suka yang Jet Black ini. Soalnya kalau yang Titanium, gue cenderung mikirnya tuh udah S25 yang ultra gitu. Kalau yang ini tipisnya gue mendingan yang warna hitam gini. Jadi biar kelihatan makin kecil ini handphonenya. Karena warna kan berpengaruh ya. Kalau yang hitam itu kelihatannya makin slim, kalau yang agak terang itu kelihatannya malah makin gede. Jadi kalau teman-teman pengen yang benar-benar kelihatan handphonenya slim, saran gue sih mendingan yang hitam ini. Tapi sejatinya kalau gue boleh menerka-nerka, ini tuh target market pasarnya. Kalau pengen digenderin banget handphonenya ya, ini lebih cocok buat kaum hawa sih ketimbang yang cowok. Jadi kayak mungkin targetnya lebih ke 55% untuk female dan sisanya tuh 45% itu buat yang male-nya. Mungkin, tapi itu ya cuma ini gua doang. Oh ya, satu lagi juga lupa, sorry banget. Soal performanya balik lagi dulu muter. Yang tadi kan dibilang pakai Snapdragon 8 Elite, dia vapor chambernya ada atau tidak? Ada guys. Dan bahkan 10% lebih besar ukurannya ketimbang yang S25 Plus. Jadi tenang aja, walaupun panas, cepet dinginnya nantinya. Overall kayak ginilah kesimpulan dan ya bisa dibilang pengalaman gua, first hands on, first impresi juga untuk Samsung Galaxy S25 Edge. Menurut teman-teman, apa? Coba tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa diskusi bareng. Soalnya nih handphone emang segmented banget, emang niche banget. Kau mendang-mending bukan targetnya, even gua pun belum tentu targetnya. Atau ini videografer gue juga yang ya duitnya juga dia ada dan dia juga pengguna Samsung, dia sendiri kayak masih ragu mau beli atau tidak. Tapi percayalah, ini handphone ada aja marketnya. Tinggal kita lihat aja nanti bakal ada penerusnya atau tidak, dimulai dari sekarang ya. Lihat ya kan datanya Samsung yang megang, penjualannya bagus atau tidak. Kalau penjualannya bagus mungkin dilanjutin, tapi kalau nggak bagus ya bisa jadi mungkin ini jadi pertama yang terakhir. Kita lihat aja nanti ke depannya kayak gimana ya. So, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.